Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari Bu Widya ya. Seperti biasa, sentilan dan kritikan keras dari Bu Widya yang dapat kita saksikan seperti video berikut ini. Hei, jangan begitu kalian. Ya, jangan begitulah membodohi rakyat Indonesia seperti itu. Apalagi dengan rekaman-rekaman yang udah disetting-setting model begitu. Ya, coba kasusnya yang namanya Bang Jabar berapa triliun, berapa miliar yang ditemukan aja di rumah Ridwan Kamil aja 70 miliar. Kalau menyumpal perempuan-perempuan itu aja dikasih yang namanya 5 miliar satu orang aja nggak rugi Ridwan Kamil kan? Gitu. Nggak rugi kan Ridwan Kamil kan? Itu kenapa kalian saya pancing dengan omongan-omongan saya ini dengan ini apa yang namanya masalah Lisa dan Ridwan Kamil. Kenapa? Ya, keluar loh omongannya. Saya mau congkel lagi masalah-masalah kepolisian, masalah KPK, masalah korupsinya. Ya, biarin mereka ini geger itu geger ini. Beda pendapat saya beda. Ya, kenapa? Seharusnya kepolisian tangkap dulu betina sarap itu. Ya, kayak Tom Lembong sama Hasto, prosesnya udah di dalam, suruh bicara ketika udah di pengadilan, jangan suruh leluasa begini. Goblok kali sih ya. Ya, goblok kali sih ya. Iya. Ya begitu bro, seharusnya betina sarap itu jeblosin dulu seperti Tom Lembong sama Hasto, prosesnya nanti. Ya toh? Nah begitu, kenapa giliran sama Tom Lembong sama Hasto nggak adil? Ya toh? Kalau betina sarap itu udah ditangkap, biar dia nggak leluasa cecuap-cecuap di media sosial lagi. HP-nya disita seperti menyita yang namanya HP-nya Hasto. Ya, itu disita. Paham? Supaya KPK jangan lemah. Jangan lemah. Tangkap itu Ridwan Kamil. Periksa masalah kasus yang namanya BJB. Ya, kasus BJB itu harus dibuka lagi lah, coy. Ya, jangan hanya dikuak masalah diterpa ditindih dengan ditindih pula dengan isu perselingkuhan. Keren kali rakyat Indonesia. Ya, untuk menghilangkan jejak yang namanya kasus gratifikasi masalah Bang Jabar, ditindihlah dengan kasus yang namanya perselingkuhan gitu. Ya, Bang Jabar itu gede, lebih dari 2,5 miliar. Kalau perempuan itu ya memeras Ridwan Kamil minta 2,5 miliar. Nggak ada apa-apanya, nggak sekutunya dibanding kasus korupsi yang namanya Bang Jabar. Itu loh. Ya, paham sampai di sini? Bisa nggak sih lo mikir di sini? Ya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari Bu Widya. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Presiden Prabowo Subianto itu mengungkap keinginannya untuk bertemu tokoh atau kelompok masyarakat yang menyuarakan sejumlah isu terkait Indonesia gelap hingga kabur aja dulu yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Namun Prabowo mengakui ingin pertemuan digelar secara tertutup dan Prabowo mengatakan, "Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah sama siapa, mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya, tokoh-tokoh yang Indonesia gelap," kata Prabowo dalam wawancara dengan 7 jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat 8 April 2025. Maksudnya oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap, ya kan? Kok Indonesia gelap, kabur aja dulu deh, habis itu Jokowi salah, Prabowo goblok. Ini tidak mengatasi. Lanjut Pak Prabowo. Prabowo juga mengaku optimis dengan kondisi ekonomi global yang tengah menjadi perhatian, terutama usai AS memperlakukan tarif resiprokal terhadap banyak negara termasuk Indonesia ya saudara-saudara. Namun menurut Prabowo, Indonesia telah teruji beberapa kali melewati banyak krisis, mulai dari 68, 98, 2008, mulai dari 68, 98, 2008 hingga pandemi Covid 2020. Namun semua itu bisa dilewati jika semua masyarakat bisa hidup rukun.
ya kita hadapi dan kita bisa atasi. Tapi kuncinya kalau ada kerukunan. Lanjut Pak Prabowo lagi. Dia juga mempertanyakan sejumlah pihak yang ragu terhadap program makan bergizi gratis yang ia canangkan. Saudara-saudara, menurut Pak Prabowo, apa yang salah jika ia ingin memberi gizi terhadap banyak anak yang kekurangan gizi sehingga mengalami stunting? Dia mengaku prihatin di desa-desa banyak anak usia 10 tahun, namun terlihat seperti usia 5 tahun karena kekurangan gizi. Dia mengaku tidak terima melihat kondisi itu di Indonesia. Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what is wrong with that? Ucap Prabowo. Saya kampanye ke desa-desa, saya lihat anak ini umur 5 tahun. Saya tanya, enggak, dia 10 tahun, badannya 5 tahun, kecil, stunting. Kita ini sekian puluh persen, what do we do? Kata Pak Prabowo lagi ya. Iya, baik saudara-saudara, sampai di situ dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tadi tentang di mana Prabowo ingin temui tokoh Indonesia gelap dan mengatakan saya mau dialog. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.